Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-12a. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Kecewa. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita baca mengatakan bahwa harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tentunya kita punya keinginan, kita punya harapan di dalam hidup ini. Tetapi kalau harapan atau keinginan itu tidak terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan, ini menyedihkan hati kita atau membuat kita menjadi kecewa. Nah, semua orang pasti pernah merasakan apa yang namanya kecewa. Apa itu kecewa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecewa itu artinya kita berkecil hati, rasa tidak puas karena keinginan dan harapan tidak terpenuhi. Jadi, rasa kecewa seringkali timbul di dalam hati seseorang ketika apa yang diinginkan dan diharapkan tidak terjadi sesuai dengan kenyataannya. Jemaat yang terkasih, rasa kecewa tidak ada yang tidak pernah mengalaminya. Bahkan sebaliknya, kita pun bisa saja mengecewakan orang lain. Kita pun bisa saja mengecewakan orang di sekeliling kita. Inilah yang disebut manusiawi. Kita masih hidup di dalam dunia ini, tentunya kita pernah mengecewakan orang dan orang lain pun pernah mengecewakan kita. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, apabila kita mengalami perasaan kecewa, apakah kita berhenti melakukan apa yang sedang kita perjuangkan? Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita tidak boleh melakukan hal tersebut, tetapi kita mau kembalikan itu semua kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kekecewaan, itu pertanda bahwa kita masih mempunyai dambaan di dalam hidup ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebetulnya ada banyak perasaan kecewa yang kita alami. Antara lain, kita kecewa kepada orang tua kita kecewa kepada suami kita kecewa kepada istri kita kecewa kepada anak-anak kita kecewa kepada orang yang pernah kita tolong, kita kecewa kepada rekan kerja kita kecewa kepada sahabat kita, dan masih banyak lagi perasaan kecewa kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita mau melihat teladan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi orang-orang yang mengecewakan Dia. Mari kita lihat teladan Tuhan Yesus. Yesus pernah dikecewakan oleh Simon Petrus yang menyangkal Dia. Yesus pernah dikecewakan oleh Yudas Iskariot yang menjual Dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tetap mengasihi mereka yang mengecewakan Dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita, tetapi sebaliknya kitalah yang sering kali mengecewakan Dia. Apabila saat ini kita sedang berada di dalam lingkaran kekecewaan, marilah kita renungkan ketika kita mengalami perasaan kecewa itu, datang kepada Tuhan di dalam doa, pelajari permasalahan kita, pikirkanlah jalan keluarnya, dan jangan lupa tindakan kita untuk melangkah sangat dibutuhkan dalam menghadapi perasaan kecewa. Jangan diam, tetap semangat, jangan putus asa, semuanya kembalikan kepada Tuhan. Dan perasaan kecewa yang kita alami bisa terobati karena Tuhanlah yang bisa memulihkan perasaan kecewa itu. Dan langkah pun kita ringan, kita punya semangat di dalam mengiring Tuhan, kita punya semangat di dalam dunia ini, dan kita punya semangat di dalam melayani Tuhan. Meskipun kita mengalami perasaan kecewa, tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita ingat itu dan kita renungkan di dalam hidup kita setiap hari. Kiranya renungan pagi ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pagi ini. Tuhan, tolong kami melewati setiap perasaan kecewa kami, dan Tuhan juga tolong kami agar kami peka ketika kami mengecewakan orang lain.
Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.